wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannif hadhil kitab wa muqaddibil hadhil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'il mufassirin wa jami'il qurra'il mukhlisin wa jami' hamalatil qur'anil azim wa jami' talamidana wa muridina wa li syafaati hadhil qur'anil azim fid dunya wal akhirah wa li manfaati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum fid dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, surat Al-Maidah ayat 64 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha'u wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allahu wa yus'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Wa qalat, dan sudah berkata siapa al-yahudu, orang-orang Yahudi, yang mereka berkata tadi lamma dhiko, ketika sempit atau rupek biasanya, alaihim kepada mereka, bitakdibihim sebab mengingkarinya mereka atau mendustakannya mereka an-nabiyya kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da angkanu, setelah jika ada siapa mereka, aksarun nasi, kebanyakan manusia, apanya, malan, hartanya. Apa yang mereka katakan, rupanya perkataan mereka, yadullahi maglulah. Yadullahi, adapun tangannya Allah itu maglulatun, terbelenggu. Ya, ini kata-kata orang Yahudi. Andaikan kok kita seperti itu, ya nanti kiasnya disamakan. Ai magbudotan artinya membeberkan, an iradati rezeki atau mengatupkan, ya qobado menggenggam atau mengatupkan, an idrari rezeki, dari melimpahkan rezeki, alaina kepada kami. Kanu, ada siapa, kunu, ada apa mereka, bihi, dengan sindirannya, anil bukhli, dari menganggap pelit Allah Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, angdalika, dari demikian, ketika mereka dalam keadaan sempit. Nah, itu gini. Jadi maksudnya gini. Jadi di waktu itu orang-orang Yahudi itu dikarenakan, ya kan, sebab mereka itu mendustakan adanya baginda Nabi, yang mereka asalnya kaya, yang asalnya mereka lapang keadaannya, ekonominya. Lah kebetulan dikarenakan akibat mendustakannya mereka kepada baginda Nabi, nggak mau nurut kepada baginda Nabi, maka dibuat oleh Allah mereka itu sempit rizkinya, susah urusannya. Lah ketika dalam keadaan seperti itu, mereka berkata, yadullahi maglulah, Allah ini pelit, enggak ngasih rezeki kepada kami, tangannya Allah itu digenggam. Nah, maksud tangannya digenggam itu enggak mau memberikan rezeki atau melimpahkan rezeki kepada mereka. Nah, itu anggapan mereka. Nah terus pelajarannya,
dalam tauhidnya kita nggak boleh begitu. Bahwa Allah itu yarzuku mayyasha, Allah itu memberi rezeki kepada siapapun itu yang Allah kehendaki. Ya terserah Allah. Nah, gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, sudah nggak usah khawatir, namanya orang sempit itu tidak akan terus menerus. Orang lapang ya tidak terus menerus, orang susah ya tidak terus menerus, orang sedih ya tidak terus menerus. Semuanya tuh nanti digonta-ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tergantung kita dalam menyikapinya. Semuanya sudah diatur, sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ajarannya Allah dan Rasulnya. Itu gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kalau dalam ayat lain, nah ini maksudnya contohnya gini ya. Kita tuh istilahnya kalau dalam keadaan mungkin ruwet, rubak, ya terus jangan menggerutu kepada Allah. Jangan putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala tai'asu an rahmatillah. Jangan sampai kalian semua berputus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu dalam ayat lain diterangkan wala tai'asu ala ma fatakum. Wala tai'asu, dan jangan berputus asa siapa kalian semua alama atas segala sesuatu fata yang pot atau tidak ada apa makum atas diri kalian semua. Mungkin keadaan kita yang seperti itu, rencana Allah itu lebih baik yang untuk kita. Mungkin kita lebih selamat dengan keadaan kita tersebut. Mungkin kalau mungkin macam Bangdi kasih Allah duit 1 miliar mah pas pusing nanti. Nah untuk apa ini kan gitu, pusing dia kan gitu. Nak beli celana banyak nian, nak beli beras gak muat rumahnya ya kan gitu. Nah untuk sodakoh kok sayang nian, wong duit banyak ya kan gitu. Nah itu seperti itu gambarannya. Nak betoko takut diutangin ya kan itu. Lalu alaihissalam nak buka apa namanya toke getah yo nanti diutangin sama anak buahnya dan lain sebagainya ya kan itu. Ya artinya gini, Allah itu apa yang diberikan kepada kita oleh Allah itulah yang terbaik untuk kita. Intinya begitu. Kita mengerti ya begitu, terima ya begitu, enggak terima ya begitu. Nah itu seperti itu. Nah terus sebaliknya juga, andaikan kita diberi sesuatu oleh Allah apapun itu, ya jangan terlewat batas. Senang ya jangan terlewat. Nah gitu. Wala tafrahu ala ma atakum. Jangan kalian terlalu gembira atas apa yang Allah berikan kepadamu. Semua-muanya, baik mungkin itu kekurangan yang ada di kita atau mungkin lebih yang Allah berikan di kita, semuanya dituntut oleh Allah. Nah, ya. Andai kan belum ada, ya kita dituntut oleh Allah untuk bersabar. Ya andai kan kok diberi oleh Allah, ya kita dituntut oleh Allah untuk bersyukur. Diberinya kok sedikit, ya dituntut oleh Allah untuk berkonaan terima. Nah, itu seperti itu caranya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang penting kita jangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini, gerutu terus, nah ya kan, apa merkicau terus, apa namanya, ngeluh terus ya, jangan begitu maksudnya. Nah itu seperti itu ya. Nah, merutuk-rutuk ndak karu-karuan, jangan ya. Merutuk runyam bahasa kita. Nah, sebenarnya semua-muanya itu apa yang terjadi di kita ya, itu bima kasabat aidikum. Apa yang terjadi di kita, entah masa muda, entah masa tua ya, itu kita percaya ya sebab akibat perbuatan kita sendiri. Kita nggak percaya ya sebab akibat perbuatan kita sendiri. Itu, wah aku hidup kok begini, ya, diteliti dulu dirinya. Kita pernah berbuat apa, kita pernah melakukan apa, kita pernah ngomong apa, dan lain sebagainya. Nah, nanti insya Allah lama-lama ketemu. Nah, baru kita bertobat, meminta ampun kepada Allah yang betul-betul. Nah, serahkan dirinya kepada Allah. Nah, kan gitu.
bahwa kita tuh tidak mampu, yang mampu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti insya Allah hatinya menjadi lapang. Tapi kalau tidak mau begitu, ya menggerutu terus tadi, merutuk merunyam terus tadi, gitu loh. Ada duit yang merutuk merunyam, tidak ada ya merutuk merunyam. Ya situ begitu terus menerus. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah itu seperti itu. Maka kita kalau bisa latihan, jangan seperti itu. Terusannya ayat gullat aydihim walu'inu bima qalu. Gullat artinya dibelenggu, sikat artinya dibelenggu atau ditali, apa aydihim tangan-tangan mereka anfi'lil khairati dari berbuat kebaikan. Du'aun artinya doa alaihim atas mereka. Jadi jangan pernah kita ngomong atau mendoakan yang jelek, entah kepada Allah atau untuk orang lain. Kita ngomong jelek kepada orang lain, itu ibarat bola dipantulkan ke dinding. Nanti bola itu akan balik ke kita. Kita berdoa jelek kepada orang lain, ya sama, doa itu akan lebih cepat kembali kepada kita. Jadi apapun yang terjadi di kita, itu kalau dalam ayat lain, salah satu penyebabnya itu adalah bima kasabat aidikum, sebab akibat entah ucapan entah perbuatan kita sendiri. Makanya jadi seperti itu. Di ayat lain diterangkan fa in uhsingtum fa uhsingtum li anfusikum. Andaikan kok kamu mau berbuat baik kepada siapapun itu, kepada apapun itu, baik perbuatan maupun ucapan, ya akan kembali ke diri orang itu tadi. Wa in asatum, sebaliknya, dan jika kok kamu berbuat buruk, entah ucapan, entah perbuatan kepada siapapun dan apapun, ya nanti akan balik kepada kita. Kalau bahasa orang dulu itu apa? Hukum karma. Nah, kalau bisa dikatakan begitu. Ada dalilnya, itu bukan nggak ada dalilnya. Itu ya, fa in ahsantum fa ahsantum li anfusikum. Andaikan kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan balik kepada dirimu sendiri. Wa in asatum, dan jika berbuat jelek siapa kalian semua, falaha, maka perbuatan jelek itu atau omongan jelek itu ya tetap kembali kepada dirinya. Tapi kadang kita masih ngeyel, wah enggak juga Pak, kemarin aku berbuat sama Kang Deddy itu, Kang Deddy tidak balas aku. Nah, itu masalahnya di pikiran kita tuh. Perasaan kita itu kalau kita berbuat baik kepada orang, perasaan kita yang balas itu orang itu. Padahal tidak begitu konsepnya. Ya bisa jadi ya orang itu yang Allah buat balas ke kita, ya bisa jadi nanti ke orang lain. Nah itu begitu, dari orang lain pula, bukan dari Kang Deddy. Mau kok kita berbuat baik kepada Kang Deddy atau yang lainnya. Bisa jadi nanti ke kita, bisa jadi nanti ke anak-anak kita. Nah itu begitu, bisa jadi nanti ke orang tua kita. Nah, itu begitu. Kita berbuat baik kepada Mbak Dur yang sudah tua, itu ngomong. Kita ini orang masih muda. Mungkin kita, orang tua kita agak jauh dari kita. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang-orang tua, ya kan, yang kelas umurnya itu di kelas orang tua kita, walaupun kita tidak berbuat baik kepada orang tua kita secara langsung, tapi karena kita berbuat baik kepada orang tua yang kelas umurnya sama dengan orang tua kita, bisa jadi nanti orang tua kita juga diperbuatin baik oleh orang lain gitu, nggak kok langsung. Namun Allah tuh membuatnya tuh beda-beda gitu. Lah kesalahan kita loh ini biasanya ya, itu kita seolah-olah pikiran kita tuh ngatur Allah. Nah dulu ya, contoh tadi kok saya berbuat baik sama Kang Deddy, jadi pikiran kita itu berputar seolah-olah ngatur Allah supaya buat Kang Deddy itu berbuat baik kepada kita. Bukan begitu konsepnya, terserah Allah. Cuman yang intinya kalau kita berbuat baik, ya akan dikembalikan kebaikan itu kepada kita. Kita kok berbuat buruk, ya demikian juga dan sebaliknya. Nah itu seperti itu. Makanya oleh guru-guru kita, orientasi kita, tujuan hidup kita tuh bagaimana kita selalu berbuat baik, selalu entah ucapan entah perbuatan.
baik kepada siapapun itu. Nah, gitu ya. Nah, bahkan ada hadis yang unik. Orang itu kok berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dia itu biasa. Kang Deddy umpama biasa berbuat baik pada saya. Sebaliknya saya juga begitu, itu biasa. Tapi umpama ini Kang Deddy biasanya tuh musuhin saya segala macam. Kok saya berbuat baik kepada beliau? Lah itu disebut namanya luar biasa. Itu begitu. Nah, jadi kemarin kalau kita ngaji di kitab Nashaikhul Ibad ya, orang kok berbuat baik kepada orang lain itu baik, yang berbuat baik kepada dia. Tapi orang kok mau berbuat baik kepada orang lain, yang orang lain itu berbuat buruk kepadanya, itu luar biasa. Nah, itu begitu caranya. Jadi intinya bagaimanapun caranya, kita selalu berbuat baik kepada orang lain. Perkara orang lain kepada kita itu enggak urusan kita. Urusan kita bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Itu kayaknya begitu. Tapi Pak, orang tuh gitu terus sama kita. Kita kembalikan ke hakikatnya kemarin itu. Orang itu tidak mungkin kok bisa ngomong jelek kepada kita atau berbuat jelek kepada kita kalau Allah tidak izin. Kalau Allah tidak ridho, artinya andai kan mungkin ada orang lain yang begitu kepada kita, itu adalah cobaan untuk kita. Itu begitu rumusnya ya. Sama dengan tadi, sesuatu kita mungkin nggak ada, yaitu cobaan, supaya mau sabar pondak ditengok Allah. Lah kita dikasih tadi ya ditengok Allah, kita mau bersyukur apa tidak, dan seterusnya itu begitu. Nah, ini perkataan mereka itu dibalikkan oleh Allah, nyatanya kamu sendiri kok. Nah kan gitu, welat aidihim walu'inu bima qalu walu'inu, dan dilaknat siapa mereka, dikutuk siapa mereka, bima sebab segala sesuatu, qalu yang mengucapkan siapa orang-orang Yahudi. Dibalik oleh Allah, bal yadahu mabsuutatan, bal yadahu balik tangannya orang-orang Yahudi tadi itu mabsuutatan, digenggam, tidak mau dilepaskan untuk berbuat baik. Nah itu begitu. Al-mubalighatu sebagai simbol sangat wasfi di dalam mensifati, biljudi dengan melimpah ruahnya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wasanna dan juga wasanna liyadi, dan juga mengisim tasniahkan kata-kata yadah atau tangan. Li ifadatil kasroti, karena berfaedah kasiroh. Li ifadatil kasiroti, untuk berfaedah banyak. Idgoyatuma, karena mentoknya sesuatu itu yubdilahu, mengganti siapa Allah kepada ma siapa as-sakhiyu, orang-orang yang dermawan, min malihi, dari hartanya as-sakhi. An ayyuto, jika memberikan siapa as-sakhi, orang yang loman tadi, biadahi, dengan kedua tangannya. Disifati lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan orang-orang Yahudi itu, yungfiku kaifa yasha, yungfiku menggunakan hartanya siapa Yahudi, kaifa bagaimanapun, yasha berkehendak siapa orang Yahudi, sekenaknya dewek, tidak mau menggunakan hartanya atau kelebihannya itu untuk apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ming tausiin, dari dalam keadaan lapangnya, watadyikin, dan keadaan sempitnya. Keadaan lapang ya lupa, ya kan, ya masih merutuk juga, apalagi keadaan sempit, lebih nemen merutuknya. Liktiroti, karena menghalangi, alaihi, atas apa yang mereka kerjakan. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Wala yazidanna, dan benar-benar menambah siapa Allah, katsiran, kepada orang banyak, minhum, dari mereka Yahudi, ma, kepada sesuatu, unzila, yang diturunkan apa, ma,
ilaika kepadamu wahai Muhammad min rabbika dari Tuhanmu. Karena kenyataannya minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Tughyanan yaitu menambah kedurhakaan. Nah, mereka itu kalau sudah merutuk merunyam tadi, kalau kok dinasehati atau dibagi tahu, malah tambah apa? Nyentai bahasanya. Apa bahasa sini? Bahasa sini apa? Merutuknya tuh tambah gitu loh. Malah tambah enggak terkendali gitu loh. Apa bahasanya sini? Nah, jadi sudah dia macam itu tadi dikasih tahu yang sabar. Nah, makanya kita macam mana caranya berbuat yang baik. Wah, nyentai bahasanya. Nah, itu tughyanan, bertambah-tambah kedurhakaannya, wa kufron dan juga kekufurannya, pengingkarannya atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, likufrihim, karena kekufuran mereka bihi, dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, ya, ini ditambahin lagi. Jadi yang pertama mereka disempitkan tadi, terus dilaknat oleh Allah tadi, terus tangannya terbelenggu tadi, nak ngapo-ngapo males. Selain dari terus ditambahin lagi, wa alqaina, dan menjatuhkan siapa kami bainahum, di antara mereka menjatuhkan al-adawata kepada permusuhan, wal baghdha, dan juga saling benci, ila yaumil qiyamati, hingga besok hari kiamat. Kalau kok tidak dia cepat-cepat menyadari, selain ibaratnya sempit pikirannya tadi, meruntuk merunyam, semakin ingkar atas nikmatnya Allah, ditambahin lagi efek daripada itu, yaitu ditimbulkannya permusuhan. Nanti terus timbulnya gini, nyala-nyalain. Nah, itu contoh gini. Ini siapa ya? Oh, Pak Pangat. Nah, Pak Pangat ini nukang nih. Nah, tapi kalau tadi, ini tapi juga nggak begitu Kang Pak. Ini contoh ya kan. Kan nukang nih Pak Pangat. Yang harusnya umpama tetangganya tuh nukangkan ke Pak Pangat. Entah kenolek gitu umpama ya kan itu. Lu akhirnya gitu lah, cerobot saya. Nah, akhirnya kan timbul permusuhan. Lah itu dijatuhkan ke seperti itu jadinya. Nah, karena tidak ada rasa bahwasanya, ingat bahwa itu semuanya kehendaknya Allah Subhanahu wa taala tadi. Selain itu wal baghdha, dan juga kebencian, dendam-dendaman. Nah, itu jadinya begitu. Lah, sayangnya lagi kalau tidak cepat tobat, rasa-rasa seperti itu ila yaumil qiyamati, hingga datangnya hari kiamat. Baik yang umum antara Yahudi Nasrani atau yang dipersempit, baik kiamat yang umum maupun kiamat yang kecil. Sampai kiamat yang kecil mana? Ya sampai kiamat kecil itu ya sampai mati. Masih ada rasa ibaratnya permusuhan atau kejengkelan kepada orang lain. Nah, kemarin sudah dikasih tahu ya caranya ya. Pokoknya setiap kita mau tidur, ya kan? Itu kita harus berakad, harus niat bahwasanya ya Allah, saya sudah maafkan anak-anak saya, istri saya, keluarga saya, masyarakat saya, orang Islam semuanya atau umatnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW semuanya sudah saya maafkan. Lah itu nanti insya Allah akan kendu hati kita, akan semakin ibaratnya itu diarahkan oleh Allah menjadi jalan yang baik. Nggak ada lagi terpikir perasaan kita orang lain tidak baik dengan kita, karena sudah kita maafkan setiap sebelum tidur. Nah, itu caranya begitu, salah satu amalan yang dikasih tahukan oleh guru kita. Seperti maksudnya penerapan dari itu tadi semua gitu loh, supaya tidak ada kejengkelan, tidak ada permusuhan di dalam hati kita kepada sesama muslim atau saudara-saudara kita. Fakulu firqatin, maka tiap-tiap golongan atau kelompok minhum dari mereka itu tuh khalifu, saling tidak cocok al-ukhra kepada kelompok yang lain. Akhirnya saling tidak cocok dengan satu sama lainnya. Kullama awqadu naral lil harbi atfa'aha Allahu wa yas'auna fil ardi fasada. Kullama awqadu,
ketika menyalakan siapa mereka naron kepada api lil harbi untuk peperangan, lil harbin nabi untuk memerangi baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau di zaman sekarang andaikan kok memerangi ajarannya, ya atfa'aha maka akan memadamkan siapa memadamkan kepada auqoda siapa Allah Ta'ala kulama arodu artinya ketika menginginkan siapa mereka kepada peperangan, raddahu maka menolak siapa Allah atau mematikan, ya kan, semangat untuk memusuhi Nabi atau ajarannya Nabi tadi kepada mereka yang memusuhi. Wa yas'auna badan pada berjalan siapa orang-orang Yahudi fil ardi di bumi ini fasadan dalam membawa kerusaan ail mufsidina artinya pada berbuat kerusakan bil ma'asi dengan maksiat atau kefasikan. Kalau kita sudah ibaratnya tidak mau lagi menerima nasihat dari Allah Ta'ala dan Rasulnya lewat siapa saja, itu nanti akan menjadikan kita dimanapun kita bertempat, dimanapun kita kumpul, itu akan menjadikan perpecahan dan kerusakan di tempat yang kita singgahi. Nah, itu kalau kita sudah dicap oleh Allah seperti itu tadi. Nah, sebelum seperti itu kita harus berusaha terus macam mana biar tidak seperti itu. Asal kita ada menjadikan perpecahan, asal kita ada menjadikan orang pada bermusuh-musuhan gara-gara kita. Nah, itu seperti kalau bisa jangan begitu. Wa yus'auna fil ardi fasada. Salah satu akibat juga kalau kita tidak mau menerima ajarannya Allah dan Rasul, dimanapun kita berada, kita itu menimbulkan perpecahan, permusuhan, menjadikan kerusakan. Ay mufsidina bil ma'asi. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Wallahu, dan adapun Allah itu la yuhibbu, tidak menyenangi siapa Allah al-mufsidina, kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Bagaimana maknanya? Bimakna annahu, dengan makna sesungguhnya Allah itu yu'aqibuhum, akan mengadab atau menyiksa siapa Allah kepada mereka. Kalau kita kok bersifatan seperti yang diterangkan dari depan tadi, ya kan, berprasangka buruk kepada Allah, merunyam terus kepada Allah, menggunakan harta kita yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, ya, dan terus ibaratnya adanya kita itu menjadi permusuhan, ingkar kepada nikmatnya Allah, maka menjadikan kita itu akan selalu diikop atau disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah lahir entah batin. Dijatuhkan kepada mereka itu rasa tidak nyaman dan tidak tenang. Nah, itu begitu. Dan parahnya lagi terkadang itu diceng wong. Aduh Kang Dedi repot iki. Jangan begitu gitu. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im. Walau anna, dan andekan kok sesungguhnya ahlal kitabi, ahlil kitab, amanu pada beriman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dalam tafsirnya ya, ahli kitab ini baik itu zaman dulu, andaikan sekarang ya zaman sekarang. Andaikan kok kita itu betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul, beriman kepada Nabi, wattaqau, dan benar-benar bertakwa, ya kan? Walau anna amanu wattaqau gitu. Andaikan kok dipotong ya. Andaikan kok pada beriman dan pada bertakwa, siapa al-kufru, orang-orang yang mengingkari nikmatnya Allah, lakaffarna, tentu akan menghapus siapa kami, akan benar-benar menghapus siapa kami, anhum, atas mereka, jauh dari mereka, menghapus sayyiatihim, kepada kejelekan mereka. Ya intinya bagaimanapun caranya itu, kalau kok kita sudah berbuat yang enggak baik,
atau berbuat dosa, sesegera mungkin meminta ampun, tobat kepada Allah, dan mengganti perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Nah, supaya perbuatan jelek nanti lama-lama dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu banyak kemarin lihat, ini umpama kopi kan hitam nih, jelek. Nah, ini perbuatan kita nih, ya kan? Tapi kalau terus dicong terus air putih terus, nanti lama-lama hitamnya ini hilang karena dicong terus. Nah, dicong berbuat kebaikan terus, lama-lama hilang. Ya, tapi ya tergantung kadar pengecongannya tadi. Loh, kalau pengecongnya air putih cuma dikit ya masih hitam, wong hitamnya banyak gitu. Ya kalau hitamnya banyak ya ngecongnya yang banyak yang lama gitu. Ya kalau hitamnya dikit ya dicong dikit kan sudah mulai putih, putih kan cepat. Nah, itu bedanya begitu, tergantung hitamnya kita tadi sebagaimana. Nah, makanya kata Nabi, al hasanatu yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapus atau menghilangkan perbuatan jelek. Apa? Wa yutbi'us sayyi'ati al hasanata. Maka ikutilah perbuatan jelek itu, cepat bertobat, diikuti dengan perbuatan baik. Fa innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Karena sesungguhnya kebaikan itu akan bisa semakin menghapus kejelekan. Contohnya tadi, nyai kopi dicong terus, ya tergantung kadar kejelekan kita tadi. Kalau hitamnya blekutuk ya lamo, apalagi sampai kerak. Nah, macam mana keraknya itu sampai hilang juga. Andai kan kalau udah hilang, yang sudah mepet tadi macam mana lagi, ya kan? Sudah kelet, ya sudah, setidaknya walaupun masih ada keraknya, tapi dicong terus kan keraknya apa mendep itu. Nah, akhirnya yang timbul yang putihnya atau air beningnya atau kebaikannya. Lah itu begitu. Selain daripada itu, kalau orang kok benar-benar bermau bertakwa, meningkatkan takwanya, itu semakin nanti diampuni oleh Allah, dijadikan orang baik oleh Allah. Juga kejelekannya nanti karena diikuti dengan kebaikan, diganti kebaikan. Selain daripada itu, wala adkhalnahum jannatin naim, wala adkhalnahum, dan benar-benar akan memasukkan siapa kami, hum, kepada mereka yang mau beriman dan bertakwa dan mengganti perbuatan jeleknya dengan perbuatan baik, kami masukkan jannatin kepada surga, jannatin naimin kepada surga yang penuh nikmat. Nah, itu seperti itu. Besok di akhiratnya. Ini kalau dalam syariatnya ini ya. Kalau dalam tasawuf atau hakikatnya nanti lain lagi. Ya, kalau hakikatnya itu surga dan neraka itu adanya ya sekarang. Nah, kan gitu. Wong surga itu implementasi atau penampaan dari ridhonya Allah, neraka itu implementasi atau penampaan dari jengkelnya atau jengkelnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allahnya sudah ada mulai sekarang ya, sampai sekarang ya sudah ada surga dan neraka. Lah itu menurut orang-orang hakikat, dihadapin sekarang istilahnya. Berarti kalau kita menggapai ridhonya dari sekarang, ya berarti kita sudah di surganya dari sekarang. Kalau kita kok selalu dibenci dan apa oleh Allah karena berbuat buruk, ya berarti kita melakukan neraka dari sekarang. Nah, itu seperti itu. Walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatum muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Walau annahum, dan andaikan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu aqamu, mau menegakkan atau melaksanakan at-Taurat kepada kitab Taurat, wal Injil, dan juga kitab Injil, ya kalau Islam yang melaksanakan Al-Qur'annya gitu, bil amali, dengan amal, bima, dengan amal-amal fihima yang ada di kitab Taurat dan Injil. Kalau di Islam ya Pak Quran,
Wa minhu dan sebagian dari mereka itu al imanu iman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dan semua kitab-kitab unzila atau hukum-hukum unzila yang diturunkan apa ma ilaihim kepada mereka, kenyataannya minal kitabi dari kitab-kitab mir rabbihim dari Tuhan mereka. Kalau kok orang itu mau beriman, bertakwa, melaksanakan Quran, ajarannya Allah dan Rasul, la akalu maka tentu akan makan siapa mereka min fauqihim dari atas mereka, wa min tahti arjulihim dan dari bawah kaki mereka. Artinya apa? Kok makan dari atas, dari bawah, dari kaki? Bi ayyusa'u, gambarannya jika dilapangkan alaihim kepada mereka apa rizku, rizki, maksudnya makan dari atas dari bawah itu rezekinya tuh lapang, ada wae sebabnya. Wa yufidu dan meluber itu mengalir gitu, mingkuli jihatin dari arah manapun, rezekinya tuh ada saja. Nah gitu, enggak koro-koro tuh ada wae. Nah gitu ya. Itu kalau orang mau beriman, bertakwa, terus mengikuti ajarannya Allah dan Rasul. Ya setidaknya sekelasnya masing-masing, semampunya, sekadarnya, kelasnya masing-masing. Nah itu gitu. Maka ibaratnya nyari rezeki itu ya enggak repot-repot amat lah gitu. Pokoknya kawannya waya kerja, waya istirahat, waya makan, waya tidur. Kawannya pada kelon ya ikut kelon. Nah ibaratnya begitu, aman lah pokoknya. Nah itu nggak seruet bayangan kadang cerita-cerita orang tuh ya kan, itu wah susah nian kerja ini itu, tidak cuma nggak begitu maksudnya. Minhum itu sebagian dari mereka itu minhum itu sebagian dari mereka umatun, adapun ada umat, ai jamaatun artinya golongan, muktasidatun artinya yang tengah-tengah, artinya tak malu mengamalkan bi dengan iman, takwa dan hukum-hukum dari Allah tadi. Wahum dan adapun mereka itu man orang-orang amanah yang mau pada beriman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ka'ab bin Salami seperti Ka'ab Abdillah bin Salam seperti Abdillah bin Salam wa ashabi dan juga kawan-kawannya. Wa kasirun dan banyak sekali minhum dari mereka, banyak sekali itu saat jelek, bisa artinya jelek apa perbuatan, syai'an sesuatu yak maluna yang pada mengerjakan siapa man hu kepada man, ya entah macam mana namanya dunia itu Allah buat ya, ada yang beriman, ada yang bertakwa, ya ada ya yang maksiat, ada ya yang ingkar, ada ya yang taat, ada ya yang enggak taat. Lah itu sudah ibaratnya tuh Allah perjalankan di dunia ini, tergantung kita yang milih, gitu ya. Muanya itu kehidupan kita itu menjadi ujian untuk kita semua. Enak ya ujian, enggak enak ya ujian, seneng ya ujian, sedih ya ujian, dapat nikmat ya ujian, lagi sempit ya ujian, pening ya ujian, lapang ya ujian. Nah itu seperti itu ya. Jadi sudah semuanya itu latihan, memang kita harus latihan. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul adzim, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.